Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulan Natasha Simanjuntak dengan NIM 72031430025 dari program studi Pendidikan Bisnis kelas B standar 2020. Video berikut merupakan pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis Retail oleh dosen pengampu Ibu Aurora Elis Putriku SEMSI. Jadi di dalam video berikut ada 10 topik bahasan yang akan saya bahas berdasarkan kesimpulan dan pemahaman saya terhadap mata kuliah Manajemen Bisnis Retail selama 1 semester. Pertama yaitu ada ruang lingkup manajemen bisnis retail. Jadi bisnis retail adalah kegiatan usaha yang melibatkan transaksi penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan maupun eceran untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Jadi retail atau retailer adalah mata rantai terakhir dalam proses distribusi. Retail merupakan bagian mitra atau agen distributor yang memiliki nama lain adalah reseller atau pedagang partai besar. Jadi saya akan memaparkan urutan dimulai dari produsen atau pabrikan. Yang pertama yaitu mendesain, membuat, dan memberi merek, menetapkan harga, mempromosikan, dan menjual. Jadi produsen tidak bisa menjual langsung ke konsumen, harus melalui dari agen atau distributor. Agen distributor tugasnya yaitu membeli, melakukan stocking, mempromosikan, mendisplay, menjual, mengirimkan, dan membayar kepada produsen atau agen distributor tidak membuat barang atau tidak menjual barang langsung ke konsumen. Selanjutnya ada retail. Jadi retail tadi itu membeli, melakukan stocking, mempromosikan, mendisplay, serta menjual atau mengirimkan bila perlu, dan membayar kepada agen distributor yang tadi. Jadi retail tidak membuat barang dan tidak menjual lagi ke pengecer lainnya. Lalu tahap yang terakhir yaitu pembeli atau konsumen. Jadi ada dua karakteristik dari retail. Yang pertama yaitu produk yang dijual dalam satuan kecil. Yang kedua yaitu pembeli merupakan konsumen rantai mata terakhir penyebaran produk sehingga retail berhadapan langsung dengan konsumen. Fungsi dari bisnis retail tersebut ada 3. Yang pertama yaitu membantu konsumen untuk memperoleh produk secara efektif. Yang kedua yaitu membantu produsen dan pedagang grosir menyebarkan produk pelaku observasi pasar. Yang ketiga yaitu membantu pengenalan produk kepada konsumen. Bahasan kita yang kedua yaitu perilaku konsumen retail. Perilaku konsumen sekedar mengenai pembelian barang. Jadi lebih dari itu, perilaku konsumen adalah suatu hal yang dinamis yang mencakup suatu hubungan interaktif antara efektif dan kognitif dari perilaku dan lingkungan. Jadi ada 2, yaitu perilaku sebelum pembelian atau pre-purchase dan perilaku pembelian atau purchase. Jadi ada beberapa keuntungan dari bisnis retail atau keuntungan dari bisnis atau usaha retail. Yang pertama yaitu ada modal yang diperlukan cukup kecil dengan rentabilitas yang besar. Yang kedua yaitu pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatannya dari usaha tersebut merupakan pendapatan tambahan atau kadang-kadang hanya iseng untuk mengisi waktu luang. Yang ketiga yaitu tempat pedagang-pedagang eceran biasanya paling strategis. Mereka biasanya mendekatkan usaha mereka dengan tempat berkumpulnya konsumen atau sering disebut dengan the center of consumer. Yang terakhir yaitu hubungan antara pedagang, eceran kecil, dan konsumen cukup kuat. Misalnya kita bisa melihat para pembeli di warung kopi yang mengobrol dengan intim sekali dengan pemilik dari bisnis usaha retail tersebut. Jadi ada beberapa kelemahan bisnis retail sebagaimana dari keuntungan yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu adanya kurangnya keahlian dari pemilik usaha bisnis retail tersebut. Yang kedua ada administrasi dalam pembukuan kurang diperhatikan sehingga uang yang ada tidak terlacak dan tidak terdata dengan baik. Yang terakhir yaitu pedagang kecil tidak mampu mengadakan promosi atau diskon dengan baik sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen. Materi yang ketiga yaitu perbedaan bisnis retail modern dan bisnis retail tradisional. Pertama saya akan membahas dari bisnis retail tradisional. Yang pertama yaitu kurangnya memilih lokasi dan lokasi tidak terlalu luas.
Yang kedua yaitu sistem pengelolaan atau manajemennya masih kurang dan tergolong sederhana. Yang ketiga yaitu tidak diperhitungkannya potensi pembeli atau customer yang akan datang pada bisnis retail. Yang keempat yaitu tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar-menawar harga dengan pemilik bisnis. Yang kelima yaitu produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka, sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah retail memiliki barang yang dicari atau tidak. Yang keenam yaitu kurangnya memperhatikan pemasok. Yang ketujuh yaitu pencatatan penjualan yang sangat sederhana dan tergolong kurang. Yang kedelapan yaitu jenis barang yang tersedia tidak terarah. Yang kesembilan yaitu tidak adanya seleksi merek yang masuk. Yang kesepuluh yaitu keuntungan per produk tidak dievaluasi dan tidak dihitung secara tepat. Yang ke-11 yaitu melayani hutang. Yang ke-12 yaitu memperhatikan efisiensi. Yang ke-13 yaitu arus kas yang tidak terencana. Yang ke-14 yaitu keuangan tercampur dengan keuangan keluarga. Yang ke-15 yaitu pengembangan bisnis yang tidak terencana. Yang kedua yaitu saya akan membahas dari retail modern. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi sangat diperhatikan dan sangat tepat. Yang kedua yaitu potensi pembeli diprediksi dan terus akan dievaluasi. Yang ketiga yaitu jenis barang, dagangan, terfokus dan disesuaikan dengan target pasar. Yang keempat yaitu ada seleksi merek, barang dagangan yang ketat. Yang kelima yaitu pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat dan memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Yang keenam yaitu harga jual sudah tetap atau fixed price sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan dan pelayanan mandiri. Yang ketujuh yaitu ketat melakukan seleksi terhadap pemasok. Yang kedelapan yaitu penjualan dicatat dan dipelajari. Yang kesembilan, keuntungan per produk dievaluasi untuk menetapkan strategi bauran retail. Yang kesepuluh, penjualan secara tunai dengan kartu kredit. Yang ke-11, sangat memperhatikan efisiensi. Yang ke-12, arus kas sangat terencana. Yang ke-13 yaitu keuangan terpisah dengan keuangan keluarga pemilik bisnis. Yang terakhir yaitu pengembangan bisnis sangat terencana. Materi yang keempat yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Jadi segmenting adalah suatu kegiatan untuk membagi-bagi pasar atau market yang lebih bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Jadi pendekatan dalam segmenting pasar semakin menggambarkan variasi yang lebih luas dalam segmen penjualan bisnis retail. Karena pada dasarnya tidak ada satu pendekatan adalah hal yang terbaik untuk semua retail. Karena segmen pasar retail sangat tergantung pada letak geografis, budaya, adat, kebiasaan konsumen, dan bagaimana gaya hidup mereka, serta tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Ada 4 pembagian dari segmentasi. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi seputar gaya hidup, dan segmentasi situasi belanja. Yang kedua yaitu ada targeting. Targeting merupakan sebuah sasaran dengan siapa konsumen dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Yang ketiga yaitu ada positioning. Positioning atau penempatan produk mencakup kegiatan perumusan penempatan produk dalam persaingan dan penetapan bauran pemasaran yang terperinci. Jadi pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatkan konsumen. Jadi dapat disimpulkan positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seorang konsumen. Yang kelima yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning pada retail modern. Jadi segmentasi pasar pada retail modern yaitu kegiatan yang membagi-bagi pasar, market yang lebih bersifat heterogen ke dalam pasar-pasar yang bersifat homogen. Jadi bauran pada retail modern itu sama karena memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sejenis. Jadi alasan tersebutlah yang sebaiknya bisnis retail modern mengelompokkan pelanggannya ke dalam beberapa segmen. Ada yang pertama segmentasi geografis, demografis,
segmentasi gaya hidup, dan segmentasi situasi belanja seperti yang saya bahas di materi sebelumnya. Yang kedua yaitu ada targeting pada retail modern, yaitu target pasar sekumpulan pembeli yang memiliki berbagai kebutuhan dengan karakteristik yang sama, di mana perusahaan untuk memutuskan dan melayani target pasar yang dievaluasi dalam ketertarikan segmen dalam pasar. Yang ketiga yaitu positioning pada retail modern, yaitu cara produk atau merek organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif oleh konsumen dengan atribut-atribut yang penting sehingga produk menempati pikiran konsumen tersebut. Yang keenam yaitu pengelolaan barang dagang. Pengelolaan barang dagangan adalah proses kreatif untuk mempresentasikan atau menampilkan produk atau barang dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail modern. Pengelolaan barang dagang membutuhkan pengetahuan terhadap kebiasaan berbelanja konsumen di toko, pengetahuan atas pasar produk secara umum, dan rencana yang jelas untuk sukses setiap kali aktivitas pengelolaan barang dagang yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan aktivitas pengelolaan barang dagangan sebuah retail. Melalui pemahaman terhadap perilaku konsumen, diharapkan akan teridentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sangat beragam, di mana setiap retail berharap mampu memenuhinya untuk dapat memuaskan harapan yang di atas. Jadi fungsi operasional setiap toko yang meliputi fungsi pembelian barang dagang, pengelolaan barang gudang, keuangan, operasi toko, dan lain-lain juga harus terkoordinasi dengan baik. Materi yang ketujuh yaitu ada penetapan harga jual retail. Jadi ada 5 langkah dalam menetapkan harga jual retail. Yang pertama yaitu menetapkan biaya harga plus. Jadi strategi penetapan harga yang pertama bisa diikuti oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam menentukan harga plus. Jadi penetapan metode ini adalah menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Yang kedua yaitu ada markup. Melansir dari Profit Well, langkah berikutnya yang bisa diikuti perusahaan untuk menetapkan harga produk adalah dengan metode markup. Bagi kita yang belum mengetahui dan mengacu pada metode markup, yaitu menetapkan harga jual dari suatu unit yang berpedoman pada harga pokok di awal pembelian. Yang ketiga yaitu ada penetapan BEP atau Break Even Point. Jadi penetapan BEP atau Break Even Point juga bisa menjadi strategi kita dalam menetapkan harga yang baik untuk perusahaan. Jadi metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga berdasarkan harga total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima badan usaha secara keseluruhan. Yang keempat yaitu ada analisis kompetitor. Jadi metode lainnya juga bisa digunakan perusahaan untuk keperluan pricing strategi adalah menganalisis kompetitor yang perusahaan sejenis. Ini bisa melakukan riset dan melihat kinerja bisnis perusahaan pesaing dan dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang berani dikeluarkan untuk kompetitor terhadap produknya. Yang terakhir yaitu ada riset pemasaran. Jadi yang terakhir ini penetapan harga berdasarkan riset yang mendalam terhadap permintaan di dalam pasar. Jadi tujuan utama dalam metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan tersebut. Materi yang kedelapan yaitu kegiatan operasional toko retail. Jadi toko retail merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup populer dan banyak kita jumpai di sekitar kita. Jadi persiapan fisik toko merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjalankan toko retail. Jadi kondisi toko yang bersih, rapi, dan nyaman bagi pengunjung dapat memberikan konsumen kesan yang baik dan membuat pengunjung merasa nyaman untuk berbelanja. Jadi ada beberapa hal yang dipersiapkan dalam persiapan fisik toko retail. Yang pertama yaitu membersihkan ruangan toko dari debu, kotoran, bahkan sampah. Yang kedua yaitu menata rak, meja, dan toko agar produk terlihat rapi dan mudah diakses oleh pengunjung. Yang ketiga yaitu memastikan ketersediaan alat kebersihan berupa sapu, kain lap, dan deterjen. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas penunjang seperti kursi dan meja untuk pengunjung. Yang kelima yaitu memastikan kondisi pintu dan jendela toko dalam keadaan baik. Jadi persiapan produk juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam menjalankan toko retail tersebut.
Produk yang siap dipasarkan haruslah dalam kondisi yang baik dan harga tertera dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan pada pengunjung. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam persiapan produk dari toko retail. Yang pertama yaitu mengecek ketersediaan stok produk yang akan dijual. Yang kedua, menyusun tata letak produk yang mudah dan dilihat dan diakses oleh pengunjung. Yang ketiga, menyiapkan kemasan-kemasan produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, menentukan harga jual kompetitif yang tertera yang jelas pada setiap produk. Yang terakhir dan yang kelima yaitu menyiapkan label produk yang memuat informasi penting seperti bahan, tanggal kadaluarsa, dan aturan pakai. Materi yang kesembilan yaitu analisis peluang pemasaran. Jadi ada dua cara menganalisis peluang pemasaran. Yang pertama yaitu berdasarkan ruang lingkup persaingan antara retail tradisional dan retail modern. Jadi persaingan antara retail dan retail modern juga meliputi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam kajiannya mengenai dampak keberadaan hipermarket terhadap retail tradisional, menggunakan aspek kinerja atau faktor internal dan aspek preferensi konsumen dan regulasi atau faktor eksternal. Jadi hasil kajiannya menyatakan kondisi usaha dan kinerja pedagang pasar tradisional menunjukkan penurunan setelah beroperasinya hipermarket atau retail modern. Ini diantara menyangkut kinerja, aset, omset, perputaran barang dagangan, dan margin harga. Yang kedua yaitu ada fenomena empiris, persaingan retail modern dan retail tradisional. Jadi penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang telah dikemukakan oleh para ahli memberikan gambaran bahwa fenomena empiris, persaingan tradisional dan retail modern. Meskipun ada diantaranya membatasi pada persaingan jenis retail tertentu, misalnya persaingan antara hipermarket dengan pasar tradisional atau minimarket dengan toko, kios, dan warung sekitarnya. Tetapi hasilnya dapat digunakan untuk mewakili gambaran tentang persaingan retail tradisional dan retail modern secara utuh. Demikian pula kadang-kadang tidak bisa dipisahkan antara aspek kinerja atau faktor eksternal dan aspek preferensi konsumen dan regulasi faktor eksternal ketika membahas satu atribut tertentu. Jadi strategi pemasaran yang dibuat hendaknya harus mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan, baik keadaan internal perusahaan itu sendiri atau lingkungan mikro perusahaan maupun keadaan eksternal perusahaan atau yang dikenal dengan lingkungan makro perusahaan. Perusahaan yang berjaya mampu mempertahankan serta meningkatkan lagi penjualnya di tengah-tengah persaingannya adalah perusahaan yang telah berhasil menetapkan strategi pemasarannya serta strategi bersaingnya dengan tepat. Materi yang ke-10 dan terakhir yaitu Retail Marketing Mix. Retail marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran menjadi fondasi model dasar dari suatu bisnis. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai suatu tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Marketing mix model 4P dikemukakan dari 4 elemen, yaitu meliputi produk, price, promotion, and place atau distribution. Ada beberapa fungsi yang dapat diperoleh dari marketing mix, diantaranya yang pertama fungsi distribusi fisik, yaitu distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Yang kedua yaitu fungsi pertukaran, konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk, melakukan pertukaran produk, atau menggunakan produk itu sendiri untuk dijual kembali. Yang ketiga dan terakhir yaitu fungsi perantara. Marketing mix merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dan distribusi fisik. Mungkin itu saja yang disampaikan mengenai pemahaman dan kesimpulan selama 1 semester saya pada mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat berguna bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih.